Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasyukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah di kesempatan yang diberi amanah sebagaimana fil ardi di bumi. Aturkan tak henti-hentinya manusia pilihan pribadi lahir, sosok insan kamil yang oleh Allah Subhanahu ya. Saya ulangi, salawat dan taslim mari kita kirimkan kehadiran baginda kita Muhammad SAW yang karena perjuangannya, pengorbanannya, alhamdulillah sampai hari ini Mekah, Madinah yang tadinya menjadi tempat yang paling beradab di muka bumi, kini menjadi kiblat peradaban manusia-manusia di dunia. Selanjutnya sebelum kita memulai lebih jauh, mari kita membacakan dulu doa sebagai pengantar untuk meminta kemudahan dan kelonggaran pikiran dari Allah agar pembelajaran kita di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Doa ini akan kita bacakan masing-masing dalam hati, yaitu suratul Fatihah. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan suratul Fatihah sebagai induk dari semua Al-Quran ini bisa membuat kita lebih tenang, lebih cerah, lebih terbuka pikirannya agar proses pembelajaran kita ini berjalan dengan tenang dan juga menyenangkan. Amin. Ya, jadi anak-anak sekalian, pertemuan kita di pekan lalu kita sudah membicarakan tentang pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan maju dan lebih fokus bicara tentang sandaran-sandaran ayat Al-Quran maupun pendapat para ahli fikih, para ulama tentang dalil-dalil yang menjadi pendukung kegiatan daripada Rasulullah Muhammad SAW, para Rasul-Rasul itu. Yang pertama, Allah menjelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-36 tentang kewajiban beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebagaimana yang telah terekam dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa, telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Yang pertama, sebelum kita melebar, saya ingin menjelaskan kepada Anda ada dua hal penting. Yang pertama sekali, Allah mewajibkan kepada kita untuk tetap beriman kepada yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah ini diturunkan, keimanan ini kita dituntut untuk terus ditingkatkan. Tetapi pada saat yang bersamaan Allah juga memerintahkan kepada kita bahwa beriman juga kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Tetapi ada perbedaan cara kita beriman. Yang pertama, untuk Al-Quran kita imani tetapi juga harus mengamalkannya. Yang kedua, terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran ini wajib kita imani tetapi tidak wajib bagi kita untuk mengamalkan ajarannya.
hanya sebatas diketahui, diimani bahwa Allah pernah turunkan, tetapi tidak wajib untuk diamalkan. Yang kedua, Allah juga menjelaskan bahwa ternyata setiap Rasul itu, para Nabi dan Rasul itu laki-laki. Tidak pernah diutus seorang perempuan, tetapi semuanya adalah laki-laki. Hal ini terekam dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, hai Muhammad, melainkan kepada beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Jadi melalui surat ayat yang ke-7 dari surat Al-Anbiya ini, bahwa Allah menjelaskan bahwa Rasul yang Allah utus itu semuanya berjenis kelamin laki-laki. Nanti jangan Anda bertanya lagi, kenapa mesti laki-laki semua? Ini memang sudah menjadi ketetapan. Allah sudah turunkan ini dan tidak boleh. Tetapi kalau misalnya perlu kita kita semua perlu tahu, sebenarnya pertimbangan Allah itu cukup sederhana. Bagaimana Allah mau mengutus Rasul itu perempuan, sementara psikologinya belum siap untuk menjadi wakil Allah di saat-saat yang kritis. Tidak mungkin seorang Nabi atau Rasul disuruh berdakwah pada saat yang bersamaan dia menyusui anaknya, atau dia dalam keadaan haid, lalu situasi yang mempengaruhi psikologinya ini dipaksakan untuk melaksanakan perintah dari Allah pada saat yang sama. Untuk itulah maka Allah lebih mengutus para rasul itu semuanya adalah laki-laki. Kemudian yang berikut tentang jumlah para nabi dan rasul ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, an Abi Dzarrin qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fa dzakara al haditsa ila an qala fa qultu ya Rasulullah kamin nabiyyun qala mi'atu alfi nabiyyin wa arba'atun wa ishruna alfa nabiyyin qultu kamil mursaluna minhum qala salasu mi'atin wa salasata asyra. Rasulullah melalui Baihaqi menjelaskan bahwa Abu Dzar berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW di dalam masjid dan beliau meriwayatkan sebuah hadis. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apa jumlah para nabi? Beliau Rasulullah yang mulia kemudian menjawab, jumlah nabi itu adalah 124.000 orang. Lalu berapa jumlah rasul di antara mereka? Rasul lalu menjawab, yang termasuk rasul itu sebanyak 313. Nah, anak-anak sekalian, ternyata Allah pernah mengutus nabi sebanyak 124.000. Betapa jumlah yang begitu banyak. Tetapi dari 124.000 orang itu, Allah hanya menggunakan 313 sebagai rasul yang diamanatkan wahyu untuk menyampaikan kepada umatnya di saat itu. Tetapi oleh Al-Quran hanya mewajibkan kepada kita untuk beriman kepada 25 saja. Dari 124.000 nabi, Allah kemudian saring menjadi 313 rasul, dan yang oleh Al-Quran wajib bagi kita imani dalam Islam hanya tersebatas 25 nabi dan rasul. Kemudian yang berikut, dalil aklinya. Dalil akli ini kita bicara tentang pendapat para ulama, ya. Ulama ini wajib kita dengar karena ulama ini adalah pelanjut cita Nabi. Sebagaimana yang sudah disampaikan Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pelanjutku, pewarisku. Jadi orang yang tidak menghargai ulama artinya tidak menghargai Nabi. Yang pertama kata ulama, manusia diperintahkan untuk menyembah hanya semata-mata pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah Anda menyembah kepada Allah tetapi meminta kepada yang lain. Kesannya nanti ayat dalam Al-Fatihah itu berubah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah kepada Allah, meminta juga kepadanya. Jangan iyyaka na'budu wa duku nasta'in misalnya. Menyembahnya Allah
tapi meminta kepada dukun, meminta kepada paranormal dan sebagainya. Ini juga akan berpengaruh pada tingkat keyakinan kita yang dalam bahasa agama disebut syirik. Yang kedua, adanya konsekuensi pahala dan hukuman sebagai manfaat dan akibat ketaatan dan kemaksiatan kepada manusia. Jadi setelah petunjuk itu didapatkan, laksanakan perintahnya dengan benar, karena ada konsekuensi. Kalau kita lakukan sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi, konsekuensi susunannya adalah pahala. Tetapi yang kita lakukan itu, mempraktekkan itu di luar apa yang sudah ditentukan, ya bersiap-siaplah untuk menerima ganjaran berupa dosa. Dan insya Allah di yaumil mahsyar nanti, orang yang berdosa itu tempatnya ada di neraka. Kemudian yang terakhir, kelak di hari kiamat manusia tidak melakukan sikap protes kepada Allah karena ketidaktahuan mereka. Jadi ini penting diketahui lebih awal supaya suatu saat kalau misalnya tempatnya bukan di tempat yang baik sesuai dengan kehendaknya, maunya, jangan ajukan protes. Panggil teman-teman yang ada di tempat yang dianggap merugikan semua, bikin baliho, bikin spanduk, pesan sound system, demonstrasi. Allah kenapa tempatkan kami di sini? Bukan. Allah sudah kasih petunjuknya. Jika kamu lalai, itu bukan lagi kesalahan Allah. Karena itu wajib bagi kita memperhatikan segala yang sudah ditentukan supaya tidak ada yang boleh merasa rugi atau dikorbankan karena kelalaiannya sendiri. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Pesan yang paling penting dari pembelajaran ini adalah bagaimana kita mampu mengaktualisasikan apa yang sudah kita pelajari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat dalam hidup kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dahlan ya, atas presentasinya. Pak, untuk RPP-nya, pakai RPP kurikulum berapa, Pak? RPP kurikulum 2013, Pak. 2013 ya. Iya, Bu. Ya, Pak Roni. Ya, siap. Saya dulu yang bertanya, Pak, atau silakan, iya. Bapak? Ibu dokter, silakan. Oh, iya. Baik, Pak Dahlan. Ini kan Ya, bicara Bu. tentang Rasul ya. Ya. Kira-kira untuk pertanyaan yang mengandung quotes-nya seperti apa, Pak? Bagaimana, Bu? Pertanyaan maksudnya cara kita menilai mahasiswa peserta didik Iya. menerima pelajaran kita dengan baik, ya tentunya dengan evaluasi, Pak ya. Iya, Bu. Dengan ada tes, kira-kira tes yang bagaimana yang Bapak berikan ke siswa untuk menilai sampai di mana pemahaman mereka terhadap materi yang Bapak berikan. Yang mengandung unsur hoax ya. Iya. Jadi terima kasih, Bu. Yang pertama, tes itu bisa dilakukan di saat proses belajar mengajar langsung melalui teknik diskusi. Jadi diskusi itu materinya dihadirkan dalam bentuk, jadi disuruh siswa peserta didik diajak untuk mengidentifikasi, menelaah dalil-dalil yang berkaitan dengan apa yang sedang berlangsung, apa yang sedang dipelajari. Jadi misalnya, kenapa Allah mengutus Rasul itu semua laki-laki? Jadi pikiran peserta didik diarahkan ke arah situ. Pikiran peserta didik diarahkan ke arah situ. Jadi penilaian pertama dari situ. Yang berikut itu bisa dalam bentuk tes ulangan harian, tes formatif. Tetapi yang paling penting dalam momen diskusi itu menghadirkan mereka, pikiran mereka. Jadi yang dinilai itu adalah ketepatan dalam memberikan respon atau jawaban. Yang kedua, kemampuan mengelaborasi pikirannya. Apakah pikiran itu dia sinambung atau tidak. Dan yang berikut lagi itu adalah sikap mereka ketika mereka menyampaikan hal-hal berkaitan dengan materi itu. Oke. Kemudian Pak, metode atau media yang Bapak pakai?
media yang Bapak gunakan. Oh, media. Ya, Jadi yang pertama, media yang pertama digunakan tentu laptop InFocus dipakai untuk materi itu biar lebih terbuka dapat diamati. Lalu sarana pendukungnya itu tafsir Al-Quran dan buku panduan lainnya yang relevan. Oh ya Pak, ini kelas berapa ya Pak? Kelas 11. Kelas 11. Pertanyaan saya Pak, ini kan bicara Bu. tentang Rasul ya, Iya, Bu. bicara tentang Rasul Allah kan materinya. Iya, Bu. Nah, jadi kira-kira cara Bapak untuk menginternalisasikan sifat-sifat Rasul itu ke dalam pribadi anak didik itu seperti apa? Iya, yang pertama, yang paling penting adalah menghadirkan stimulus, ya, menghadirkan stimulus atau merangsang anak-anak untuk mencoba menghayati dulu perjuangan Rasul. Bahwa apa yang pernah dilakukan oleh Rasul itu tidak segampang yang kita lakukan saat ini. Kalau cuma sekedar mencari makan saja merasa agak ribet, agak susah. Lalu bagaimana memaknai perjuangan yang begitu dahsyat yang dialami oleh para rasul-rasul itu. Jadi yang pertama sekali adalah menghadirkan dulu rasa simpati, rasa cinta di hati peserta didik dalam bentuk memberikan rangsangan tadi. Lalu yang berikut adalah memastikan anak-anak ini dikontrol supaya perintah para rasul itu bisa diikuti. Misalnya ada pengajian, ada majelis-majelis ilmu, majelis zikir, dianjurkan untuk ikuti. Dari situ proses internalisasi dari ajaran Rasul atau kecintaan mereka terhadap Rasul itu bisa hadir dan terbentuk di situ. Oke, terima kasih Pak Dahlan. Ya, makasih Bu. Kita ke baca tulis Al-Quran. Mungkin dari Pak Romi ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Dahlan. Mungkin sudah mewakili Ibu. Oh. Ya. Oke Pak Dahlan, kalau begitu kita persiapkan ini ya Pak. Al-Quran. Siap Ibu. Kita ke surah Ali Imran Pak. Surat apa Ibu? Ali Imran. Ali Imran. Oke. Kita mulai dari ayat 1 saja sampai ayat 3. Surat Ali Imran mulai dari ayat berapa Ibu? Ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1 sampai ayat 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل صدق الله العظيم. Ya Pak Dahlan, udah bagus. Cuma alif lam mimnya itu harus dibaca secara utuh ya Pak ya. Panjang ya. Matnya harus 6 harkat. 6 harkat, masuk tasdid, mimnya juga disebut. Jangan mati di mim, tetap sebut mimnya. Kemudian dalam menyambung ayat Pak, ada beberapa kriteria, ada beberapa aturan ya, yang jadi tidak bisa langsung sambung. Kita lihat dulu maknanya apa, atau lebih gampangnya kalau ada huruf waw, kita sambung dari huruf waw. Kalau ada kata ilah, kita ambil dari kata huruf ilah, gitu ya. Oke, sekarang tulis Pak. Iya Bu. Tulis ayat keberapa? Kedua. Allahu la ilaha illallah. Ayat kedua, Allah.
Allahu Ibu. la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oke, Pak. Baik. Bagus, Pak. Ya, Pak Dahlan, dari segi bacaan udah bagus, tulisan juga oke, bisa dibaca. Iya. Tulisan huruf-hurufnya juga jelas. Jadi saya rasa Pak Dahlan selesai ya untuk ujian kompres. Selamat ya Pak ya. Dan Amin, terima mudah-mudahan kasih, Bu. kedepannya bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Bukan Insya karena Allah, Ibu, ujian insya Allah. baru bagus. Iya, Bu. Oke, kalau gitu saya kembalikan lagi ke Pak Fauzan. Ya, baik Bu. Baik Bu Dokter.